Oke, selamat sore. Gua Muhammad Nafi Prasetya. Semua ada template nggak? Oh ya, ada template format perkenalan kan nih? Boleh. Nama lengkap, nama panggilan, Artemis berapa, asal daerah, hobi, sama dan lapa yang paling nyebelin siapa selama Sonic. Oke, nama lengkap gua Muhammad Nafi Prasetya, panggilan Nafi. Artemis 076, asal tadi ya? Asal dari Jakarta. Hobi main bola. Dan apa yang nyebelin siapa ya? Paling sejauh ini paling Hasker sih, paling Hasker. Halo, kenalin aku Haris Bagus Akmal Ramadan, bisa dipanggil Haris. Artemis 54, asalku dari Pekanbaru. Terus hobi apa? Sepedaan lah ya, hobi. Terus kalau Dunlop Hasker. Ya, halo, nama saya Tadeo Oktora Mawijaya, bisa dipanggilin Tadeo atau Deo, bisa. Artemis 059, asalnya dari Tangerang BSD. Hobi saya ya main alat musik, gitar dan drum. Yang paling ngebelin Dunlop ya. Gue jujur ini cuman 1 hari dengan Hasker sih, jadi enggak tahu. Ya Hasker dan Viper lah. Oke, perkenalkan, nama panjang Dava Auliaf Rahmandar Akmari, bisa dipanggil Dava. Artemis 070, asal dari Brunei Darussalam. Hobi suka main basket. Dan lah paling nyebelin Viper. Perkenalkan, nama saya Fandiuris Yanwar, biasa dipanggil Evan. Asal Artemis 033, asal Surabaya. Hobi jalan kaki sama tidur. Jalan kaki sama tidur. Jalan kaki dan tidur, bukan barengan. Gue bingung tadi. Terus dan paling nyebelin Hasker. Kenalan dulu. Formatnya apa format? Format sama format apa ya dari kita ya? Nama, NIM, Angkatan, jabatan. Oke, kenalin semuanya, nama gua Jonathan Abigail Sohau Zebua. Gua dipanggil AS. Apollo 052, jabatannya gua di BPP KMPN sebagai staf hubungan luar dan alumni. Langsung follow apa ya, mungkin di tugas master di situ ngapain aja? Di situ. Nah, jujur kayak baru pertama kali ya, maksudnya bukan pertama kali, baru pertama banget kepengurusan baru, dan prokor-prokornya juga belum ada yang jalan. Jadi belum ada ngapa-ngapain sih. Cuman garis besarnya di sana tuh kita bakal ngadain kayak ngundang alumni gitu, Kemarin tuh pernah sempat datang CEO GMF. Terus kayak kita, ya udah hati-hati ya. Kita kayak diundang lah masa KMPN buat sharing bareng gitu loh. Alumni KMPN juga. Terus bakal ada proker baru tahun ini, itu namanya KMPN Terbang Jauh. Di situ kita mau visit ke Unpad atau enggak UI gitu. Tantangan yang terberat buat master selama di KMPN apa tuh? Tantangan terberat. Dan gimana adaptasinya? Oke, tantangan terberat itu demot sih. Kayak gue di awal tuh kayak semangat banget kan berhimpun. Tapi lama-kelamaan tuh kayak pudar aja. Kayak misal ada forum tuh kayak gue suka, males banget di forum, mending tidur gitu. Kayak ya banyak sih gue begitu. Cuman seiring berjalannya waktu gue mencoba solusinya tuh ya lu peduli aja. Coba lihat orang-orang sekitar lu lihat angkatan lu yang bener-bener udah berjuang banget demi quorum nih. Ya lu ya respect lah nih sama orang gitu. Ya udah, jadi kayak gue makin hari makin ternyata gue ikutin, gue jalanin, ternyata seru juga gitu loh. Ya udah, jadi ya solusinya ya enjoyin aja, ikutin aja, let it flow aja, tapi jangan males gitu intinya. Gitu. Ya, hal-hal yang paling terkesan dalam kayak KMPN dan BPKM kayak gitu apa ya saja ya, Pak? KMPN dan itu BPKM juga. Hal yang berkesan dalam KMPN.
Mungkin kita ambil dari acara-acara besar yang pernah aku lewatin ya. Pertama tuh Sonic. Nah, Sonic tahun aku, berarti tahun lalu, berarti masa aku Sonic. Di situ kayak bener-bener aku baru pertama kali di forum lah istilahnya. Terus ya kenapa berkesan karena ya banyak banget insight yang aku dapat. Kayak gue kenal sama angkatan gue makin dekat sama angkatan gue. Terus kayak aku dapat juga circle baru yang bener-bener tuh cocok gitu sama gue. Jadi kayak ya kita punya visi buat lulus di teknik Dirgantara ITB, dan gue juga butuh orang-orang yang satu visi misi dengan gue. Terus setelah itu mungkin waktu wisuda berkesan kenapa? Karena waktu jadi panlab itu gue bisa derap. Nah di situ pas derap tuh kayak berkesan kenapa? Karena kayak pride aja sebagai anak KMPN tuh kita nunjukin derap kita di depan masyarakat umum gitu, yang nonton di tunnel gitu. Itu sih. Boleh. Ini agak apa ya? Mungkin berkaitan dengan Masters jadi Dunlop. Gimana cara Master kayak kan pasti teriak-teriak jadi Dunlop tuh capek. Gimana cara Master tetap suaranya itu tetap ada gitu? Kayak masih teriak-teriak capek gitu ya. Kan lama juga, forum juga kan masih lama. Gimana Master? Kan nggak ada. Kan pas di 5 suara gue habis ya. Kayak jujur itu tuh gue hampir nggak jadi ngedanlap karena suara gue udah habis. Bener-bener D5 tuh gue udah habis. Cuman tapi gue sehari 2 hari sebelumnya gue kayak udah habis, bener-bener kayak ngomong tuh. Terus ya udah gue kayak nyari di internet kan gimana caranya mengembalikan suara. Terus ya udah ketemu tuh kurangi minum air dingin, minum air hangat aja. Terus minum udang jahe. Susu bandrek. Nah, terus ya udah, terus gue ngelakuin kan, terus ya udah. Terus gue nggak banyak ngomong selama 2 hari, dan akhirnya di 5 udah ada, walaupun suara gue hampir habis lagi gitu setelah itu. Gitu sih cara menjaga suara. Ikutin tips dari Google aja. Boleh. Ya, yang simple aja. First impression Artemis gimana? Sebagai Dunlop juga gimana? Konyol sih kalian. First impression ya. Dari sebelum Sonic deh yang kalian minta basecamp itu kan. Nah itu juga gue bingung. Harusnya basecamp itu 100% setuju. Tapi kalian ada 3 orang yang gak setuju kalau gak salah. Nah terus kalian bilang tetap kekeh mau ada basecamp. Terus tapi kalian bilang juga 3 orang ini sebenarnya setuju, tapi salah masukin data. Mereka harusnya setuju tapi bilangnya gak setuju, kan konyol ya. Itu gimana tuh ceritanya itu? Entah dia ngetiknya sambil tidur apa gimana. Terus ya udah pas Sonic juga konyol. Kenapa kayak pas forum gua day 1, pas forum evaluasi ada yang hampir pingsan Pak di medik. Padahal gua cuman nyuruh dia ngulangin evaluasi, tapi dia pingsan tiba-tiba. Holong namanya. Alexander Holong tuh, adik JM gua tuh. Boleh ceritain nggak dari awal kayak magangnya di bidang mana, terus kayak step-stepnya jadi sekarang Step-stepnya jadi staff Hubla gitu. Magangnya dulu sebenarnya pilihan pertamaku staff magang di Hubla, pilihan kedua manajemen eksekutif. Tapi kepilihnya di pilihan 2. Nggak tahu kenapa tuh. Jadi aku magang di manajemen eksekutif. Itu ngapain aja? Itu tuh kayak kita kayak MSDM lah. Itu di bawahnya MSDM. Tapi kita khusus ke divisi-divisi yang ada di BPP. Jadi kayak kita ngenilai staff-staffnya, kita ngasih parameter, kayak kita ngasih best staff apa segala macam, itu kita yang nilai. Terus kalau ada misalnya staff yang melakukan pelanggaran, itu kita yang negur gitu. Terus tetap kekeh mau Hubla. Ya udah jadi daftar Hubla, ya untungnya keterima jadi Hubla. Master kan jadi Dunlop di Sonic kan. Nah itu gimana awalnya kayak jadi Dunlop di Sonic itu? Ada seleksi atau gimana? Jadi awalnya banget pas TPB itu gue nggak ada temennya. Gue kan dari Medan. Gue nggak punya teman selama TPB. Jadi gue juga kesusahan kan kuliahnya. Terus ya udah akhirnya akademik gue menurun. Akademik gue jelek banget, terus gue memutuskan mau TBK lagi tahun kedua. Terus
Tapi gue ketiduran waktu pendaftaran, hari terakhir pendaftaran TBK tuh gue ketiduran. Ya berarti mungkin jalan Tuhan lah supaya gue tetap stay di ITB, walaupun berarti ada maksud lah dari Tuhan nih. Kau tetap di ITB aja. Ya udah, aku ngikutin aja kan. Ya udah di Sonic akhirnya ternyata gue jalanin dengan terpaksa di Sonic, di forum. Terus ya udah nggak suka sih, jelek sih forum, kayak gue nggak suka forum. Tapi gue ngelihat Danlapnya itu keren. Ini orang bisa memimpin, bisa ngafal materi, bisa ngapain tuh keren banget. Terus ya udah dari situ gue nantang diri gue sendiri, gue pengen nih jadi ini orang tahun depan gitu. Terus ya udah akhirnya gue tulis di komitmen Jahim gue mau jadi Danlap KMPN. Terus ya udah akhirnya tercapai melalui seleksi yang panjang. Untuk seleksinya bagaimana ya nantilah. Kalian bakal tahu. Ayo tanya. Kemarin kan Master nonton Bruno Mars. Gimana? Kau tahu? Kan follow. Oh, iya ya, follow ya. Gini, itu kan Bruno Mars jam 8. Gue baru selesai kelas tuh jam 1. Jam 1 siang. Jam 1. Jadi gue baru gerak dari Bandung ke Jakarta jam 2. Terus nyampainya tuh jam 5. Itu kan udah mepet banget tuh. Terus ya udah, gue naik Gojek kan dari poolnya, kan gue naik travel. Dari poolnya ke JIS. Terus macet banget, Pak. Beneran gue diturunin Gojek gue karena macet. Jadi kayak masih 2 kilo lagi ke JIS tuh gue diturunin. Terus gue jalan, Pak. Gue jalan. Tapi untungnya ada ojek jalanan yang nawarin kayak, ayo dong kita ke 20.000 aja. Ya udah gue ikut kan. Ya akhirnya nyampe. Terus first impression ketemu Bruno Mars secara langsung, wah kacau sih. Idola gue, Pak, tuh dari dulu, Pak. Seneng aja sih, seneng banget sih. Terus pas baliknya chaos, harus jalan lagi 2 kilo lagi. Terus gue besoknya kelas jam 8. Itu selesainya jam 10. Gue jalan 2 km jam 11. Tapi gue nginep dulu. Jadi gue nginep sampai jam 5. Baru gue jam 5 cabut lagi ke Bandung. Jam 5 sampai jam 7.30. Mandi dulu langsung kelas. Jadi gue gak ngebolos-bolos kelas. On time. Walaupun nonton ke Jakarta demi idola gue, tapi gue tetap prioritas akademik lah. Gue juga sama sih kayak gitu, tapi untuk yang Avenged Sevenfold. Oh, nonton juga di Ancol nggak sih kemarin? Bukan, yang di dekat GPK yang sebenarnya. Oh, Tapi yang ada kelas sih, tapi ya kayak. Avenged Sevenfold gue cuma tahu Dear God sih. Ya. Dear God gitu-gitu doang. Ya itu yang gitu. Kalau dari saya, kalau bisa ya desain Jahim atau desain yang baju yang coklat itu, misal mau diubah, apa yang diubah atau dimodifikasi lah. Dirubah. Pertama, ini imajinasi gue aja ya. Gue based on sebelah. Karena sebelah tuh keren tuh gue rasa kan. Yang coklat dulu, kemeja yang coklat itu gue ganti. Enggak gue ganti. Tetap warnanya coklat, tapi font di belakangnya tuh jelek banget gue rasa. Maunya kayak dikosongin aja gitu. Tapi ditambahin kayak strip gini misalnya, kayak ada strip biru gitu. Logo ini boleh, atau logo KMPN yang hitam yang putih boleh. Terus ditambahin di situnya. Terus ya udah, gitu doang, simple. Kalau Jahim ya gimana ya? Sebenarnya mau dirubah juga nggak bisa kan, soalnya memang udah kode warna himpunan kita. Cuman kalau bisa dirubah warna hitam aja lah. MTM. Warna hitam terus ada biru-birunya gitu, kayak ada beginian hitam putih gitu kan. Kan oke. Boleh ceritain nggak nih backstory kenapa milih namanya Rembo? Oke, itu sebenarnya gue dipilihin. Jadi gue tuh lagi tidur, tiba-tiba di grup berempat tuh udah ada nih, ini namanya ya. Terus ya udah, gue juga udah malas kan, maksudnya kayak ini. Tapi terus gue telusuri dulu artinya apa. Ternyata artinya tuh very aggressive person walaupun badannya kecil. Nah, terus ya udah, oh cocok juga dong vibes gue dong. Ya udah, oke aja. Dipilih enggak di. Sebenarnya bisa milih. Cuman gue ketiduran. Gue bisa ganti juga, cuman kayak oh udah cocok, ya udah
gitu. Kamu menanya sih, apa yang KMPN telah berikan lah ke Master? Banyak sih. Pertama tuh yang paling berpengaruh di akademik. Nah, KMPN tuh ngadain tutor. Jadi setiap sebelum UTS atau UAS itu bakal ada tutor matkul-matkul tertentu yang kita rasa sulit. Terus ada drive akademik juga, udah tahu kan? Drive akademik. Nah, itu berpengaruh, itu berguna banget. Di situ kayak ya membantu banget lah dalam segi akademik. Itu dalam akademiknya. Yang kedua tuh dalam non akademik. Contohnya di himpunan kita ini yang ada event, ada forum apa segala macam, itu melatih jiwa kepemimpinan, jiwa sosialisasi, terus jiwa berpikir kritis kita gitu. Ya, sangat-sangat membantu kita lah untuk ini tuh kepake gitu, bahwa nanti di dunia kerja nanti tuh bakal kepake banget lah ilmu-ilmu seperti itu. Setelah itu dalam hal beasiswa, nah itu juga ada di KMPN tuh menyediakan beasiswa kalau kalian misalnya ada keresahan atau ada kesulitan ekonomi, baik ekonomi apa segala macam tuh KMPN selalu menyediakan gitu. Jadi jangan takut kalian kekurangan uang, kalian nggak bisa makan, kalian nggak apa, jangan takut karena himpunan kita selalu support kita sampai kita tamat gitu. Kesan-pesan buat Artemis. Kesan pesan ya, mungkin kesannya dulu. Kesannya itu kalian itu beragam banget sih orangnya. Kalian mulai dari A sampai Z itu personalitinya ada gitu. Dan kalian itu inovatif sih kalau aku lihat ya. Karena dan disiplin, karena yang aku lihat dari Pasonix itu kayak kalian tuh udah baris duluan gitu, kayak udah inisiatif lah. Terus kayak udah prepare banyak gitu, dan ya oke lah, mungkin kalian bisa menjadi landasan perubahan gitu buat himpunan kita ke depannya untuk menjadi lebih baik. Mungkin inovatif, mungkin yang dilihat orang lain itu kayak inovatif yang konyol ya, kayak aneh lah gitu orang lain lihat. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya, siapa tahu ini bisa merubah menjadi lebih baik. Kenapa nggak di ini gitu loh? Kenapa nggak dilakukan gitu? Ya pesannya tetap semangat. Perjalanan kalian masih panjang, masih banyak banget yang harus kalian selesaikan dan lakukan. Dan ingat, jangan lupa tetap akademik nomor 1. Udah, itu aja. Udah sih. Udah selesai. Oke, thank you. Oke, makasih banyak Mas.